semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Dan buat kamu yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Yuli. Dan hari ini seperti kita tahu, aku nggak sendirian. Di sini udah ada. Halo semuanya. Jadi namaku Seander Alfonsus, biasa dipanggil Sean. Jadi aku work and holiday visa maker. Saat ini sedang berada di fase mau second year, tapi visanya nggak granted. Hah? Iya. Aku baru tahu sih ini. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi aku sebenarnya udah apply tapi belum granted sampai sekarang. Jadi nggak tahu ya aku masuk di ambang-ambang kayak gitu deh pokoknya. Jadi salam kenal buat semuanya. Ya begitu. Oke, Sean ini tuh sebenarnya pas di Indo tuh kerjanya apa sih? Ya, jadi di Indo lumayan banyak sih yang aku kerjain. Jadi awalnya aku pernah kerja di hotel. Dulu pernah kerja di hotel. Kemudian aku juga kantoran pernah di bagian logistik gitu deh. Terus habis itu ngapain lagi ya? Jadi waktu itu aku juga sambil kuliah sambil kerja. Iya, jadi dari aku kerja di hotel sama yang di kantoran ini aku juga sambil kuliah waktu itu. Dan habis aku dari kantoran ini waktu itu pas kena pandemi COVID gitu. Jadi akhirnya unfortunately jadi akhirnya aku harus di cut off di kantor kemarin pas COVID. Nah di saat itu aku mulai coba-coba buka bisnis. Nah ada beberapa bisnis yang aku coba buka. Bisnis makanan aku pernah bikin, terus bisnis peralatan perikanan juga pernah, sama aku juga ada kayak skincare gitu deh. Ada bisnis skincare juga. Jadi ada 3 bisnis yang aku jalanin, dan yang paling jalan itu sebenarnya bisnis perikanan sama yang skincare ini. Nah memang gak lama sih, jadi habis udah beberapa bisnis aku jalanin, sekitar berjalan 2 tahun udah mulai slowing down gitu deh. Nah, pas udah mulai slowing down ini, akhirnya aku berubah haluan dan akhirnya jadi guru. Nah, gitu. Jadi aku ngajar bahasa Inggris. Jadi aku ngajar dari anak kecil, kindergarten, sampai yang udah dewasa gitu. Aku ngajar IELTS juga, ngajar PTE dan lain sebagainya gitu. Dan itu sih kerjaan terakhir aku sebelum akhirnya pindah ke sini. Iya. Gitu. Oke, jadi teman-teman buat yang kayak pengen kenal Sin lebih jauh lagi, bisa ya di follow Instagramnya, apa namanya? Di @seanderalfonsus, nanti bisa ditulis Iya, itu di bawahnya. Iya. Gitu deh. Oke. Ya, sambil kita lanjutin juga nih, berarti setelah kayak tadi ngelakuin pekerjaan sebagai guru, akhirnya baru kepikiran lah mau WHV kayak gitu. Iya. Jadi awal mulanya tuh yang men-trigger bener-bener untuk WHV itu tuh sebenarnya apa sih? Oke. Jadi gini, awalnya aku nggak kepikiran buat work and holiday visa gitu ya, untuk WHV aku nggak kepikiran. Aku kepikiran dulu itu beasiswa LPDP gitu. Jadi aku bahkan udah sampai di proses, udah dapat letter of acceptance LOA di kampus di London gitu, di UCL, di University College London. Aku udah lagi proses itu ngurusin LOA-nya, dan aku kepikiran karena aku juga guru kan, awalnya aku pengen ngambil TESOL, teaching English to speakers of other language gitu kan. Jadi aku bisa balik ke Indo dan aku bisa ngajar gitu. Nah awalnya rencana kayak begitu, tapi kemudian waktu aku lagi ngajar di tempat kursus yang aku ngajar guru ini, ada satu temenku yang dia bilang dia mau ke Australia gitu. Nah aku awalnya mikir, oh biasalah kan, banyak temanku juga ke Australia, biasanya sih ya student gitu kan, kuliah sambil kerja kayak gitu. Awalnya aku mikir kayak gitu, jadi belum ada ketertarikan dari situ. Nah kemudian pada suatu hari aku lagi teleponan sama dia gitu, dan iseng-iseng aja kami basa-basi, dan aku satu pertanyaan yang aku tanya ke dia, bro, lu jadi nggak ke Australia gitu. Dari satu pertanyaan itu akhirnya dia jelasin, oh apa itu WHV kayak gini-gini. Jadi aku awalnya pertama kali tahu dari dia tentang WHV ini, persyaratannya dan begini-begini gitu ya. Nah dari situ aku mulai tertarik karena dia jelasin seperti itu. Nah dilema dong, karena aku lagi proses mau S2 gitu kan di London, udah lagi proses lagi LOA-nya gitu kan. Essay-nya semua udah aku beresin segala macem, tapi tiba-tiba aku tahu WHV ini gitu. Terus aku mikir, karena kalau namanya kita beasiswa LPDP kan kita mesti balik ke Indonesia, kita mengabdi gitu kan. Nah aku merasa ya, kalau waktu itu aku masih umur 22 tahun gitu, jadi masih muda banget.
Dan kayaknya kalau menurutku, kalau aku mikir, aku kayak build karir semudah itu gitu ya. Aku rasa kayaknya, kan pasti kalau aku udah balik, aku harus mulai dari nol iya, lagi. iya kan. Dan aku tuh kayak, pasti ya aku ngajar, pastinya kan. Aku ngajar. Dan aku merasa kalau misalnya aku ke depannya, kayak 20-30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan aku akan lakukan hal yang sama. Aku rasa itu tuh masih terlalu awal buat aku. Karena aku merasa aku masih punya potensi yang masih bisa berkembang gitu loh. Selain daripada aku stuck ngajar sampai nanti. Jadi aku merasa kalau aku mau postpone dulu, tunda dulu planning itu. Dan aku pengen coba cari experience baru gitu. Jadi awalnya, karena WHV ini kan batas maksimal 30 gitu. Kalau aku S2 selesai let's say 2 tahun, aku kan harus mengabdi di Indonesia let's say 3-4 tahun. Nah, kalau aku udah ambil ini, aku kemungkinan kecil untuk bisa WHV. Sedangkan kalau aku WHV let's say 3 tahun, aku umur 25-26, aku masih bisa pursue beasiswa lagi gitu, S2 gitu. Masih kesampaian lah. Jadi aku mikir akhirnya aku memutuskan kalau aku akan tunda dulu beasiswa S2-nya, dan aku kayak batalin deh LOA-nya segala macam, dan aku mengorbankan itu supaya aku bisa WHV. Jadi awalnya berangkat dari situ karena aku pengen cari experience yang baru, aku pengen dapat pengalaman yang baru juga. Jadi aku tertarik untuk WHV. Mantap. Berarti karena nih ngejar utama awalnya kan ada experience ya, buat experience. Betul. Dan selama kamu dari tahun laluan lah ya sampai sekarang ini di Aussie, apa sih experience yang menurut kamu paling menarik yang mesti banget diceritain nih ke teman-teman semua supaya bisa mungkin lebih prepare gitu ya? Iya, ini bener banget. Dan inilah kenapa aku suka dengan program WHV, karena kita pasti mendapatkan pengalaman cerita yang unik yang bisa kita ceritakan ke orang. Itulah yang aku seneng gitu dari WHV. Itu yang aku pengen cari juga kan. Iya, bentar, tunggu bentar. Buat teman-teman yang kepengen tahu gitu ya soal experience menarik, aku juga sering banget ngobrolin experience teman-teman aku di Instagram aku. Jadi kalau teman-teman penasaran, bisa cek aja Instagram aku di @peninayuliana. Dan kalau misalnya kamu punya pengalaman seru lainnya, kamu juga bisa ya DM aku, nanti aku ceritain di Instagram aku. Oke, lanjut. Ya, jadi pengalaman yang paling aku nggak pernah terlupakan adalah ketika aku bekerja di Grain. Gitu. Proses perjalanan sebelum aku kerja di Grain sampai selesai di Grain itu juga penuh perjuangan. Nah, ini yang menarik karena buat teman-teman yang belum tahu, aku di sini single fighter, solo fighter ya. Jadi kisahnya cukup panjang. Apa ceritain dari awal atau gimana? Boleh sih ceritain dari awal ya. Oke. Jadi aku cerita dari awal aku kerja, baru sampai di Australia, sebagai single fighter, kayak gimana perjuangannya. Sebelum kita masuk ke cerita Grain ini. Jadi, aku pertama kali nyampe di Australia kerja di Meat Factory. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ini. Iya, Meat Factory, sebuah tempat di mana penderitaan mulai. Tapi ya begitulah, itu kerjaan pertama karena aku pas datangnya winter. I see. Jadi nggak banyak pilihan pekerjaan yang ada, yang selalu ada all season adalah Meat Meat Factory. Factory. Betul sekali. Jadi di Meat Factory ini aku nggak kuat, intinya begitu. Dan aku waktu baru masuk hari kedua aku kolaps. Dan itu aku masuk rumah sakit. Wow. Hari kedua. Karena kerjanya berat. Di pabrik daging yang kemarin aku kerja itu cukup berbeda dibanding yang lain. Kalau kebetulan tuh Meat Factory domba. Biasanya yang aku tahu dari teman-teman yang di Meat Factory, mereka biasanya sehari 2.000-3.000 domba atau ekor lah istilahnya. Tapi kalau di Meat Factory tempat aku kerja itu sehari 6.000. Itu literally 2 kali lipat. Dan nggak kebayang. Dan aku juga masuknya di kill floor, di slaughter room. Itu yang terkenal paling berat lah ya di situ. Dan aku juga knife hand, pegang pisau. Dan aku nggak bisa ngebayangin. Aku ceritain satu deh yang paling berat di situ, yang bikin aku pingsan. Adalah satu domba itu bisa 20-30 kilo. Ya kan? Bayangin ada 6.000 sehari kan. Kerja 9-10 jam, kayak begitu. Jadi salah satu kerjaan aku adalah aku mengangkat dombanya. Di situ masih ada tulang rusuknya,
teman-teman belum tahu. Jadi aku menggunakan pisau aja ya nih. Oh. Aku harus membelah rusuk dombanya itu oke. sampai ke dalam. Dan aku harus keluarin organ di dalamnya. Kayak gitu. Tunggu, ini dombanya tuh dalam keadaan sudah mati atau masih hidup? Nah, ini dia. Jadi karena prosesnya itu kan di kill floor dari yang masih hidup ya kan, ada ya pembantaiannya lah gitu, disebut domba segala macam. Nah, sampai aku sebenarnya harusnya udah tidak hidup gitu ya. Oke. Tapi kenyataannya banyak yang masih setengah hidup gitu. Oke. Masih setengah hidup. Hidup apa namanya, mati enggan tak mau gitulah Iya, pokoknya iya, ya iya, gitu deh, setengah gitu ya. setengah gitu deh. Jadi masih kayak ada denyut nadinya, masih mungkin ada bergerak sedikit. Jadi sampai aku begitu, tapi memang harusnya itu sudah nggak ada gitu. Jadi salah satu yang berat adalah ya aku harus mesti angkat kedua kakinya, angkat dombanya yang 20-30 kilo itu, dan aku pakai tangan satu, aku tahan, aku belah rusuknya sampai ke dalam, terus aku harus keluarin lagi organnya segala macam, dan itu belum habis. Berikutnya, bagian aku yang selanjutnya adalah ngurusin bagian belakangnya. Jadi aku harus puter dombanya. Jadi udah aku angkat, aku belah, aku keluarin organnya, puter lagi dombanya. Itu salah satu yang paling berat di situ. Dan ya di hari kedua itu aku kolaps, masuk rumah sakit. Dan itu aku belum ada asuransi. Karena ya namanya juga baru datang Australia dan langsung dapat kerja di situ, nggak kepikiran mie factory kayak gimana, dan ternyata berat banget kayak gitu. Dan akhirnya masuk rumah sakit. Akhirnya waktu itu pas juga weekend. Jadi Jumat, Sabtu, Minggunya itu aku sempat istirahat gitu kan. Dan Senin Selasanya aku coba kerja lagi. Oke, Senin Selasanya aku coba kerja, masih aman, selamat, dan akhirnya hari Rabu kolaps lagi. Wah. Dan itu yang kedua kalinya aku masuk rumah sakit. Oke. Dari situ pada akhirnya aku merasa aku nggak bisa lagi. Tentu aku nggak bisa memaksakan diri. Iya, betul. Ya. Dan pada akhirnya agen yang mempekerjakan aku juga akhirnya merasa kalau aku juga nggak cocok. Perusahaannya juga merasa nggak cocok, dan akhirnya aku berhenti. Oke. Nah, itu yang pertama, kerjaan pertama. Di saat itu tentu saja aku nggak ada planning apa-apa, nganggur. Ya kan? Jadi baru nyampe, langsung kena mie factory, boncos masuk rumah sakit, ditanggung sendiri, dan harus nganggur lagi. Iya. Dan di saat itu juga, aku juga waktu itu baru pertama kali nyampe, aku nggak kepikiran apa-apa, aku belum tahu cara-caranya kayak gimana, jalur-jalurnya kayak gimana, aku harus ngapain, aku kayak bener-bener buntu, kayak gitu. Apalagi sebagai single fighter, solo fighter harus sendiri lagi, itu dia kuncinya di situ. Dan akhirnya karena aku juga baru relocate dari Sydney waktu itu ke kota ini, aku pasti ya maksudnya aku udah keluarin biaya dong untuk relocate, bayar segala macam. Masa aku harus balik ke city lagi, ya kan? Aku balik ke city lagi, itu biaya relocate lagi. Jadi akhirnya yang terakhir aku lakukan adalah aku cari kerjaan di kota itu, cari restoran apapun, dah aku sebar resume, dan akhirnya dapet gitu di restoran Vietnam, gitu. Nah, di restoran Vietnam ini juga nggak apa ya, memang lebih gampang sih, lebih gampang. Aku pemandangannya nggak lihat domba, darah dan organ gitu-gitu ya, tapi apa ya, yang aku kurang suka dari kerjaan itu adalah karena dia bisnis kecil, bisnis keluarga. Jadi bisnisnya itu dia sebenarnya belum terdaftar untuk pekerja working holiday, gitu. Jadi dia nggak bisa mematok tax untuk working holiday ke aku. Jadi harus menggunakan tax foreigner, orang asing. Dan itu taxnya dari $0 itu 32,5%. Karena tax foreigner, dia belum terdaftar, gitu ya. Kalau mau daftar, aku harus kayak hire orang lah yang mau ngajuin gitu ke pemerintah. Dan aku juga nggak tahu siapa-siapa, aku juga ini kan. Dan pada akhirnya ya aku harus terima gitu. Gaji aku dipotong 32,5%, dan akhirnya mentok-mentok aku cuma bisa dapat $19 per jam. Dan itu juga jam kerjaan juga pendek. Dalam seminggu itu aku mungkin 20 jam seminggu gitu ya. Jadi kayak jarang banget deh bisa full, dan aku cuma bisa punya uang untuk menghidupi sehari-hari doang. Paham banget deh rasanya, dan cuma untuk ya aku nggak ada pilihan lain kan. Itu juga masih winter, jadi
ya aku nabung dikit-dikit dengan super hemat, kayak aku makan makanan instan terus gitu kan, demi bisa nabung supaya aku bisa ada perencanaan untuk kemana lagi gitu. Oke. Jadi restoran ini akhirnya aku harus menghabiskan waktu 3 bulan. Aku habis 3 bulan di restoran itu, digaji $19, dan itu juga nggak eligible, aku udah menghabiskan waktu di situ. Dan pada akhirnya aku dapet di kebun anggur gitu. Aku dapatnya juga dari temen. Ini juga karena dari temen, referral gitu ya. Andaikan aku nggak ada referral, aku pasti udah bingung lagi mau kemana. Jadi akhirnya ada temanku ini, dia bantuin aku masukin ke kebun anggur. Dan oke nih, dia udah set tanggal segini kerja. Jadi aku udah mesti harus relocate lagi. Waktu itu juga aku dengan bermodalkan $1.000 untuk relocate dari Sydney, dari NSW ke Victoria. Wow. Dan itu seorang diri, aku nggak kebayang. Jadi akhirnya aku urus semuanya sendiri, aku booking tiket segala macam, aku atur perjalanannya sampai di situ kayak gimana. Akhirnya aku beli tiket dari Sydney ke Melbourne. Habis itu dari Melbourne aku booking tiket lagi pakai train dan train ganti bus gitu deh untuk pergi ke kota ini. Nah ini nama kotanya itu adalah Robinvale. Di Victoria, itu di dekat Mildura sama Swan Hills itu. Jadi oke, habis dari restoran itu aku terbang ke Melbourne, nginep semalam. Jadi besok paginya aku langsung naik kereta dan bis ke si Robinvale ini. Itu perjalanannya cukup melelahkan karena sebagai seorang diri aku harus bawa barangnya itu banyak banget. Aku bawa koper 32 inch dengan berat sekitar 27 kilo, 28 kilo, dan itu baru koper. Masih ada tas ransel, masih ada tas ini, duffel bag lagi segala macam. Aku harus tenteng semuanya sendiri, nggak kebayang deh rasanya. Tapi akhirnya bisa dilalui. Yang uniknya adalah karena di sini tuh jarang banget orang punya koper 32 inch. Oh ya? Iya kan? 32 inch itu gede banget deh. Jadi udah kayak kulkas kecil gitu deh. Udah mini fridge gitu. 32 inch. Jadi itu aku diliatin orang ketika aku bawa koper itu. Sampai aku dikatain karena aku kan mau naik ke ke bus situ. Supirnya bilang kalau aku tuh bawa ini peti mati, dia bilang. Karena ukurannya udah kayak peti mati gitu, besar gitu kan. Kamu bawa siapa yang gitu, saking ininya. Dan bener deh, pas aku nyampe di Melbourne gitu kan, aku bawa koper 32 inch gitu, diliatin orang gitu, kayak aneh banget deh. Tips ya buat kalian, gak usah deh bawa gede-gede deh. Gak usah bawa banyak barang, gak penting. Iya bener deh, karena aku juga mikirnya aku bawa banyak baju. Iya. Nah aku planningnya sangat salah sekali. Kalau aku bawa banyak baju, harusnya enggak. Ujung-ujungnya yang kepake cuma satu jeans. Sama banget, kayak hitam lagi. Iya, itu lagi ya kan. Jadi kayak ujung-ujungnya udah kayak berdebu aja di koper, nggak pernah aku pakai gitu. Rugi banget deh. Malah makan bagasi gede-gede gitu. Jadi akhirnya udah aku bawa peti mati itu. Sampai ke Robinvale. Nah di Robinvale ini juga ceritanya cukup unik sih. Jadi di sini itu kehidupannya bener-bener outback. Aku tinggalnya bener-bener di tengah-tengah kebunnya yang luas itu. Dan itu kondisi nggak ada sinyal SOS. Bener-bener nggak ada sinyal. Dan kemudian tempat tinggalnya juga kaleng kongguan. Gimana itu maksudnya? Jadi tempat tinggalnya itu kayak kaleng, jadi semua itu kayak besi-besi doang. Oh, oke. Kayak dari atapnya semua, terus lantainya aspal gitu doang. Jadi kayak bener-bener ya gitu deh. Dan banyak serangganya of course di outback. Setiap malam itu pasti banyak banget serangganya yang berlalu lalang begitu. Nggak kebayang jadi. Dan ya kasurnya juga banyak kutu. Oh my god. Banyak kutu ya, kutu kasur kayak gitu-gitu deh. Pokoknya kayak ya mau gimana lagi ya, aku juga nggak ada pilihan. Satu-satunya pekerjaan yang ada available saat itu dan eligible ya di kebun anggur ini. Dan aku juga bersyukur banget ada temanku yang bisa masukin ke situ. Jadi aku nggak bisa I can expect more gitu lah ya. Jadi aku stay di situ dengan kerjaannya. Tapi ya kerjaan itu juga berdrama gitu. Jadi namanya juga farm ya. Itu pertama kali aku ngerasain farm dan itu sangat bergantung ke cuaca. Iya, kan? betul. Dan itu nggak jelas lagi. Jadi hari pertama aku harusnya kerja
itu dia malah berangin. Karena berangin nggak kerja. Oke. Karena berangin, Iya. jadi nggak kerja karena berangin. Kemudian habis itu besoknya oke, aku kerja gitu kan. Tapi besoknya lagi aku masuk kerja, masuk 1 jam, hujan, Wow. pulang. Dan kita tiap hari kita harus bayar transport. Oh. Iya, karena kebunnya luas, kita tetap butuh transport. Jadi Iya, kita bayar tiap hari. Jadi kita udah bayar transport, cuma kerja 1-2 jam, hujan pulang lagi. Bayangin. Terus kalau misalnya panas, kemarin sempet panas sampai 30 derajat, itu juga masih musim semi ya, belum summer. Jadi kalau udah nyentuh 30-an, pulang. Oh gitu. Iya. Sesensitif itu ya kalau Iya, anggur ya? sangat sensitif Oke. banget. Tapi memang mungkin kayaknya nggak semua ya, Iya, nggak semua sih. Tapi di farmku kemarin kayak begitu. Jadi kalau udah panas, pulang. Hmm. Terus juga apalagi ya, selain hujan, panas, berangin, kerjaan juga. Jadi dia ini banyak datengin pekerja yang lain juga. Iya. Dan yang paling parah, yang akhirnya kacau adalah ketika dia mendatangkan banyak orang, nah akhirnya farmnya habis dikerjain. Oh. Jadi aku nggak lama banget kerja di situ, udah nggak jelas ya kan, dengan cuaca. Terus akhirnya aku sampai sempet nganggur 2 minggu karena farmnya habis dikerjain dan belum saatnya lagi untuk masuk. Dan itu tetap dalam kondisi aku nganggur 2 minggu, aku tetap harus bayar rent, Iya. ya kan, bayar rent segala macem. Jadi kayak ya drama lagi gitu kan di farm. Nah ini kita masuk ke kisah grain. Oke. Ini adalah yang terjadi setelah aku di kebun anggur. Iya. Uniknya adalah aku udah lamar grain ini sejak aku masih di pabrik daging waktu aku lagi kerja di restoran itu di kota itu. Jadi aku udah mulai coba-coba lamar di grain, Iya. tapi belum ada kepastian gitu. Dan pas sekali saat aku lagi Silent HP dulu. Sembari silent aku ngecek ya, jangan-jangan Iya, ini coba dicek. memorinya. masih jalan, masih oke, aman. Oke, aman. Masih aman ya. Ya ampun nih, Kita- siapa ya ampun yang ngechat. Oke, iklannya disambung lagi. Oke, iya. Jadi kita masuk ke kisah yang grain ini. Pas banget di saat aku 2 minggu yang nganggur itu, tiba-tiba aku dapat panggilan dari grain ini. Of course aku seneng dong, aku seneng dan aku pengen. Nah awalnya dia email gitu ya, oh kamu keterima nih kayak begini, kamu ngurusin semua induction segala macem deh. Nah akhirnya aku kerjain semuanya itu induction online kayak gitu-gitu. Dan akhirnya oke. Kemudian dia telepon, dia jadwalkan untuk interview. Untungnya interviewnya online ya. Iya. Dan aku keterima itu di site, nama company-nya itu Grainflow Iya. gitu. Dan aku keterima di site namanya Charlton. Itu kotanya di Victoria juga, sekitar 1 jam dari Bendigo. Kayak gitu. Nah, untungnya aku keterima di Grain ini di saat aku lagi nganggur. Dan lokasinya tidak terlalu jauh, Iya. Victoria juga Iya. gitu ya. Karena aku ngelamarnya pasti banyak di NSW, di segala macam. Tapi untungnya keterima di saatnya nggak terlalu jauh. Kayak udah jalannya gitu. Kayaknya udah jalannya deh, Iya. kayak udah takdirnya begitu kan. Jadi kayak bersyukur banget. Dan kalau dari Robinvale, itu kayaknya mungkin cuma 2-3 jam gitu ke si Charlton ini. Tapi kondisinya adalah dia awalnya nanya, kamu ada rent nggak? Ada akomodasi nggak? Ada transport nggak? Iya. Itu adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kalau kerja di regional. Betul. Ya, di pedalaman. Kamu ada rent nggak? Kamu ada transport nggak? Kayak begitu. Kalau misalnya aku bilang nggak ada, pas ditolak. Iya bener. Ini juga teman-teman harus tahu ya, karena tuh kadang suka ada yang nanya nge-DM ke aku gitu, Kak, kalau misalnya daftar dari Indo bisa apa enggak? Mungkin ada yang bisa ya, cuma kebanyakan mereka tuh nanya kayak gini, rentnya tuh udah ada belum kayak gitu. Jadi lebih oke kalau udah nyampe sih. Ya, Bener lanjut banget. lagi. Iya, jadi aku waktu itu juga nggak ada dong, ya Iya. kan? Aku juga nggak ada transport, aku juga nggak ada rent. Jadi, tapi aku mau kerja di Iya, Grain di ini. situ. Dan karena aku sangat desperate, akhirnya berbohong. Itu adalah jalan ninja terakhir, adalah berbohong kalau aku ada akomodasi. Aku bilang ada kenalan di sana. Iya. Aku bilang aku ada mobil, padahal nggak ada. Aku mikirnya kayak udah mikir yang penting keterima dulu deh gitu. Baru aku mikir belakangan, itu harusnya ya kurang planning ya. Tapi karena desperate, begitulah kisahnya. Dan ternyata aku beneran keterima.
Dia beneran keterima, dia pastiin lagi beneran ada kan akomodasi dan transportnya. Aku udah agak gimana ya berkonflik kan, dan aku bilang oke, ada, tapi aku bilang kabarin ya seminggu sebelumnya sebelum mulai, jadi aku bisa ada waktu untuk berpikir begitu ya. Dan dia kabarin aku H-4 kerja. Kamu akan mulai 4 hari lagi. Iya. Of course aku kaget dong, aku shock. Gimana dong, aku apalagi single fighter solo, aku gimana ngurusnya semuanya sendiri gitu. Di kondisi aku juga lagi di Outback. Aku bener-bener stres waktu itu. Dan akhirnya H-4 aku dapat panggilan, malamnya nggak bisa tidur, mikir gimana ya. Lalu H-3 itu aku langsung cari tuh di Facebook. Di Facebook coba cari akomodasi di Charlton ini. Dan karena ini bener-bener kota yang sangat outback dan supermarketnya cuma satu, itu pun juga IGA gitu ya, kecil banget. Susah banget cari rent di sana. Aku menyesal, aku juga nggak sadar ternyata cari rentnya di situ susah. Aku nggak lihat-lihat dulu. Aku setengah mati. Aku sampai masuk ke join grup Facebook kota Charlton. Untuk tanya-tanya locals di sana, ada nggak nih yang buka rent. Aku sampai harus tanya locals di sana, dan tetap nggak ketemu. Oke, rent aku mikir ya udahlah, aku pikiran terakhir aku udah tidur di mobil, ya kan. Kalau aku nggak dapet rent, aku masih bisa tidur di mobil. Jadi aku fokus ke cari mobil. Karena duit aku juga belum banyak, aku rent dulu. Oke, aku langsung cari nih rent. Kebetulan di rent mobil masih ada lah ya. Dan itu yang paling memungkinkan untuk dapat rent mobil itu di Melbourne. Yang mana jaraknya dengan Robinvale itu 6 jam. Ya kan? Oke. Ada nih rent mobil. H-3 itu kondisi H-3. Nah, H-2-nya akhirnya aku tetap cari rent. Aku coba cari deh. Habis itu aku mikir, oh, ketemu Caravan Park. Iya. Oke. Jadi aku mikirnya, oh mungkin aku stay di Caravan Park kali ya. Oke, aku udah mikir aku mau stay di Caravan Park, aku mau coba cari rent gitu. Nah, jadi di H-2 itu aku sudah berkomit untuk melakukan petualangan ini, perjalanan ini. Jadi dari Robinvale jam 5 pagi aku sudah harus naik bus ya untuk pergi ke Melbourne. Untuk inspect mobil rentnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, aku pun juga tinggalnya nggak di Robinvale-nya. Kan aku di kebun ya. Kalau ke Robinvale tuh setengah jam lagi. Jadi aku udah harus jam 3, jam 4 aku udah bangun. Untungnya ada temanku yang mau nganterin ke station. Dan akhirnya dari situ aku naik bis dan train. Di hari itu ada track work. Jadi dari bus ke train, bus train, dan train pun ganti train lagi, baru ke Melbourne. Itu sakit, dan bayangin aku bawa itu koper yang kayak gitu sendiri, kebayangin perjuangannya. Dan akhirnya sampai di Melbourne, dan aku rent mobilnya itu di suburb kiri ujung. Aku berhenti di Southern Cross. Jadi dari Southern Cross aku harus cari kereta lagi untuk ke suburb itu lagi, dan itu juga sekitar ya setengah jam gitu deh. Jadi akhirnya sambil kejar-kejaran, aku juga waktu itu juga pertama kali di Melbourne kayak bingung banget kan dengan platformnya segala macam. Aku sampai tanya-tanya, aku hampir ketinggalan kereta yang mau ke ini. Jadi pas aku tanya mana kereta ke suburb ini, dia bilang itu di platform itu 1 menit lagi. Dan itu 1 menit lagi, aku di platform 8, kereta di platform 15. Kalau kalian belum tahu Southern Cross itu gede banget. Ya, aku sampai lari bawa semua koper itu, kejar sampai platform 15. Aku sampai ada petugasnya, akhirnya sampai platform 15. Aku bilang stop gitu ya. Jadi sampai harus tunggu bentar gitu. Aku mau masuk gitu. Udah gitu kan aku lagi merogoh cari Mikey-nya, nggak ketemu lagi. Aku sampai harus merogoh Mikey, habis itu udah nggak. Petugasnya bilang, nggak apa-apa, kamu scan di dalam aja Mikey-nya. Dibilang bisa. Ya udah, aku langsung masuk ke dalam keretanya, aku baru scan di dalam. Drama banget ya, pokoknya perjuangannya deh. Ini baru permulaannya nih. Baru cari mobilnya. Oke, aku sampai di suburbnya gitu ya. Aku udah gak mikir panjang lagi, karena aku juga nggak ada waktu. Jadi, untungnya rumah si pemilik mobil rent ini dengan station nggak terlalu jauh. Tapi lumayan juga, aku harus keluar station, dorong-dorong lagi kan. Sampailah ke rumahnya, dan untungnya mobilnya masih oke. Itu ya, mobilnya masih oke. Jadi
aku nggak perlu harus cari lagi. Nggak kebayang kalau mobilnya ternyata bermasalah. Iya. Aku mah harus cari lagi, yang lainnya harus kemana lagi, aku nggak kebayang lagi pokoknya itu. Untungnya, jadi aku langsung ke suburb itu, langsung ke rumah pemiliknya. Oke, langsung deal. Oke, aku langsung rent mobilnya. Aku langsung tahu semua barang-barang itu, aku langsung nyetir ke Charlton ini. Bayangin dalam sehari dari jam 3 aku bangun, seharian itu bener-bener perjalanan, Iya. petualangan Iya. dari jalur ya bus, kereta, jalan kaki, semua sampai ada mobil, nyetir lah aku ke Charlton. Sekitar perjalanannya 3 jam. 3 jaman, bayangin. Jadi aku dari Robinvale turun ke Melbourne, naik lagi ke Charlton. Iya. Capek sih, Capek dengernya aja banget. capek. Iya, dan oke, aku akhirnya sampai di Charlton. Aku mikir aku mau ke Caravan Park. Tahu apa? Caravan Parknya penuh. Wah. Aku tanya, ada nggak? Dibilang katanya udah habis. Di booking sama semuanya juga kerja di Grain. Oh, Karena pas lagi season Grain, memang semuanya rame. rame ke Caravan Park. Mereka udah booking bahkan dari berbulan-bulan yang lalu. Jadi aku bener-bener kayak udah telat banget. Mampus. Mampus nih. Caravan Park penuh. Rent juga nggak ada. Aku udah kayak desperate banget ya. Apa aku bener harus tidur di mobil gitu kan. Akhirnya aku coba mikir, cari deh motel deket situ. Carilah aku ke motel. Dan akhirnya aku ketemu satu motel ini. Yang agak horornya Yang deh. agak horor ya. Buat teman yang belum tahu, ya itu motelnya agak lumayan horor. Iya. Jadi di situ dia bisa rent weekly dan ada private. Ya cukup mahal ya, 250. Tapi oke lah daripada nggak ada ya. Akhirnya aku langsung dilajah, ada gitu kan, ready. Aku langsung booking untuk weekly. Nah, aku langsung taruh semua barangnya di situ. Nah, akhirnya oke, rent dan transportnya udah ada gitu. Jadi banyak banget dramanya untuk sampai ke titik aku bisa sampai di Grain, sampai bekerja di situ. Dan oke, habis itu aku udah. Dan ternyata di motel itu aku nggak bisa masak, Oke. nggak boleh masak kalau di motel. Aku mikir gimana aku mau makan kalau nggak bisa masak, ya kan? Terus aku mikir, dia memang ada dapur, tapi cuma ada microwave. Oh, oke. Aku bingung dong, gimana ya? Terus akhirnya dengan pemikiran yang sangat dangkal, aku mau masak dalam kamar. Diam-diam. Jadi, dan aku juga nggak ada kompor, nggak ada rice cooker kan. Dan aku belum cukup, itu H-1 ya. Jadi H-1, aku nyetir ke Bendigo. Oh, oke. Karena di situ nggak ada Kmart, nggak ada apa ya kan, supermarket cuma satu, IGA itu pun kecil. Iya. Yang satu-satunya yang terdekat yang jual rice cooker adalah Kmart. Yang paling dekat adalah Bendigo. Untungnya masih 1 jam sih, maksudnya nggak kebayang kalau di Robinvale gitu ya. Iya. Jadi akhirnya nyetir lagi ke Bendigo. Akhirnya aku beli rice cooker, aku beli kayak mini cooker gitu deh. Aku beli dan aku balik lagi ke Charlton. Nah, aku jadi makannya tuh hanya berdasarkan nasi, ya kan, mini cooker di situ. Karena pasti kalau masak berasap, dia kan ada alarmnya. Iya. Ya kan, kita takut ketahuan. Jadi karena dia ada kipas, aku buka jendela, aku kipas jalan Wah, keluar. ini orang pinter kayak gini nih, kok nggak kepikiran. Jadi pas aku masak, aku deketin ke jendela, kipasnya arahin keluar, jadi nggak ada asap gitu. Aku lakukan hal itu sampai grainnya selesai. Wow. Wah, tunggu, ini intermezzo sedikit. Waktu aku kerja Grain tuh sama juga kondisi awalnya kan. Itu aku kepikiran kayak ya udahlah beli makanan microwave aja Iya, sih. iya. Ya cuma ya Anda Bener. lebih pintar sih Iya. melakukan itu. Aku juga mikirnya mau beli makan microwave. Ya aku tahu karena dulu aku juga makan instan kan Iya, waktu iya, di iya. itu. Cuma nggak Tapi sehat kali. masalahnya selain nggak sehat adalah karena di situ kalau di Coles, di Woolies kan murah ya. Oh. Kayaknya mungkin satu kotak ya makan instannya mungkin $3 Oh. gitu kan. Tapi kalau di Outback, di IGA, makanannya kan seru mahal. Oh, oke. Jadi satu makan instan tuh bisa $5 lebih. Hmm, Rugi dong, maksudnya Iya. ya aku gitu nggak bisa juga aku makan makanan instan akhirnya. Jadi aku mau harus masak. Jadi masak nasi di cooker itu paling biasanya aku tiap hari dadarin telur gitu-gitu doang. Oh, jadi kayak emang salah satu tantangan yang pas lagi di kerja di Grain itu juga tempat tinggal tuh ya. Iya benar banget. Tapi kan kayaknya memorable banget tuh tadi dibilang. Sememorable apa itu? Nah jadi yang memorable adalah karena di situ
meskipun cuma sebentar ya, kayak cuma ya sebulanan gitu, tapi sangat membekas banget. Iya. Jadi di Grain ini aku teman kerja aku semuanya bule, gitu kan. Jadi dengan bule-bule ini dia baik-baik, ya kan. Jadi aku di Grain, mereka tuh lebih keluarganya lumayan kuat gitu. Dan karena mereka tinggalnya di farm gitu ya, jadi mereka tuh kayak punya staple kuda kayak gini-gini. Jadi aku tuh sering kayak diajakin sama mereka, yo mau nggak nih kita naik kuda, kamu pernah naik kuda nggak? Mereka mau ngajarin aku cara naik kuda kayak gimana gitu kan seru banget. Terus kayak salah satu yang memorable juga karena pas hari pertama aku kerja, aku kan ada satu partner ini sebut aja namanya Jema, gitu kan. Aku sama si Jema ini pertama kali kami sama-sama baru masuk, tapi kami cuma satu shiftnya itu cuma 2-3 hari. Habis itu kami dipisah shiftnya, jadi dia morning shift, aku afternoon shift, jadi cuma 2-3 hari doang. Habis itu aku nge-shiftnya sama orang lain. Nah yang bikin menyentuh adalah ketika aku hari pertama awal-awal satu shift sama dia, dan ketika musim grain selesai, aku juga ditempatin di satu shift yang sama dengan dia juga. Jadi memulainya dengan dia dan diakhirinya dengan dia juga. Kami udah jadi satu tim yang solid padahal awal-awal gitu kan. Jadi di awal-awal kami udah kompak banget. Jadi dia yang ngurus-ngurus ini, ngatur-ngatur, aku yang pencet-pencet di tombolnya kan udah kompak banget. Tapi kami harus dipisah, sedih, dan akhirnya endingnya ketemu dia lagi ya kan. Dan kita melakukan hal yang sama, teamwork seperti itu lagi. Dia yang ngurus ini, aku ngatur. Jadi kayak emosional banget. Dan aku juga ada satu rekan kerja, dia ibu-ibu bule juga. Karena dia mungkin lihat aku lumayan sedih kali ya, lihat makanan yang begitu-begitu dan kotak yang murah, yang plastik gitu. Jadi botol minumnya juga plastik. Jadi kalau makanan aku udah pasti dingin, minuman aku udah pasti panas gitu kan. Jadi dia sampai kasih aku kotak makan, ya jadi biar tetap hangat. Terus dia juga kasih botol minum yang insulated gitu, jadi biar tetap dingin gitu. Jadi lumayan perhatian dan endingnya kami sampai pelukan gitu kan, kami sampai pelukan. Jadi lumayan berat banget deh. Iya, meninggalkan kekeluargaannya di situ. Dan ya itu dia yang paling emosional lah ketika di hari terakhir, ya kan, hari terakhir di mana aku harus ya kan di HT, di radio. Itu pas grainnya selesai itu di malam Natal. Jadi benar-benar emosional, lebih berasa lagi. Karena yang ngajakin aku untuk kayak ke main-main ke farm dia untuk kuda itu karena kami mikir kami masih kerja gitu sampai Januari, jadi kami sempat mau main-main gitu, tapi ternyata seasonnya udah habis duluan, jadi nggak kesampaian. Itu emosional banget. Dan pada akhirnya sebelum sesaat aku harus absen terakhir, yang aku akhirnya mengucapkan selamat Natal, tahun baru semuanya, dan kemudian akhirnya dibalas balik. Habis itu aku matiin HP-nya, matiin radionya, aku taruh, dan aku absen terakhir, dan aku harus pergi. Jadi itu sedih banget, dan aku di hotel yang awalnya horor, yang aku mikir kayak nggak nyaman, pada akhirnya itu berat banget buat tinggalnya juga, karena udah banyak kenangannya dengan segala macam masak yang trik-triknya begitu, dengan segala macam ini. Dan kebetulan juga pas di akhir season ada 2 orang Indonesia yang masuk juga, ya kan. Jadi yang awalnya aku full bule semua, akhirnya ada 2 orang Indonesia, dan mereka juga tinggal di hotel yang sama. Mereka udah duluan selesai tanggal 23 Desember, aku 24, 25-nya Natal. Jadi tanggal 23-nya di hari mereka selesai, kami bikin acara kecil-kecilan di hotel itu. Ya di acara bikin steak kayak gitu deh. Masak diem-diem. Tapi mereka lebih pintar karena mereka bawa air fryer. Wah, juara. mereka bawa air fryer, lebih pintar lagi. Jadi mereka masak di air fryer. Nah akhirnya kita bikin pesta kecil-kecilan, makan steak kayak gitu. Sebelum akhirnya mereka pergi dulu. Itu berat banget, dan besoknya giliran aku gitu. Jadi kayak hal ini juga emosional, bukan cuma secara grain di aku doang ya, tapi grain secara umum. Karena temanku dari NSW pelan-pelan kan habis semua, di cut off semua. Apalagi ya kan. Jadi kayak Victoria salah satu yang paling terakhir deh. Jadi aku lihat teman-temanku semua udah mau di cut off. Aku kayak merasa aku tinggal menunggu. Salah satunya saya. Salah satunya kita udah saling bertukar ini juga ya kan. Informasi walaupun beda perusahaan sih. Tapi ya aku makin deket tuh kayak makin menghitung waktu, kayak waktuku udah deket. Lagi nih ya. Waktuku udah deket gini, kayak udah makin sedih gitu kan. Dan pada akhirnya
ya hari itu juga tiba, hari terakhirnya tiba di malam Natal lagi kan. Jadi lumayan emosional dan itu dia habis selesai grain ngapain lagi? Gitu kan? Kita harus kemana lagi? Dan akhirnya aku meninggalkan hotel itu dan aku mikirnya apa ya, Natal tahun baru udah deh ke Melbourne aja dulu gitu kan. Ya udah aku akhirnya nyetir dari Charlton ke Melbourne dan aku menikmati Natal tahun baru. Aku awalnya mikir habis tahun baru udah aku balik kerja lagi, tapi ternyata itu masih musim liburan, Natal tahun baru itu pergantian, jadi cari kerja susah banget. Dan akhirnya aku juga sempat nganggur beberapa waktu dan aku sempat kerja serabutan, aku sempat kerja di winery. Jadi di winery itu aku maintenance kebun anggurnya untuk jadi wine. Itu juga serabutan, jadi nggak jelas, nggak pasti juga. Dan sebelum akhirnya aku keterima di Flavorite Warragul ini. Dan di sini syukur banget aku bisa cukup stable, nyaman dengan dapat juga private house kayak begitu dan dekat juga dengan Melbourne. Dan itu pas banget loh, pas banget kan. Karena aku pas lagi di Melbourne, aku sebenarnya udah kayak ngelamar di Bendigo, Shepparton, di Queensland. Aku udah lamar jauh-jauh, tapi yang keterima justru yang deket di Warragul cuma sejam doang. Pas aku juga di Melbourne saat itu, jadi kayak lumayan beruntung banget kayak gitu deh. Oke, sama tadi tuh kayaknya ada satu hal yang kamu bilang tuh sempat ada sedikit ngelakuin kesalahan ya pas di Grand. Iya. Boleh diceritain nih. Ini yang menarik juga. Jadi ini pas di akhir season, aku melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Gitu ya. Untung udah mau akhir season. Untung udah mau akhir season gitu ya. Jadi di grain tempat kami itu, kami kan ada canola, ada barley, ada wheat, gandum gitu ya. Dan kesalahan yang aku lakukan adalah aku mencampur canola dengan wheat. Dan aku mencampurnya dengan wheat yang paling mahal, yang paling premium. Nggak kebayang rasanya kayak gimana. Jadi ceritanya adalah kan di kanan aku ada silo, kan ada silo 1, silo 2. Sebelahku ada pad. Tapi dia kebalik, dia pad 2, pad 1. Jadinya aku ketukar dan akhirnya jadilah canola yang tercampur wheat itu. Dan aku awalnya nggak tahu kalau aku kecampur itu. Yang kasih tahu justru truck drivernya. Dia bilang kenapa canolanya di situ. Mampus aku mikir. Ya ampun, aku langsung stop gini kan, langsung pindahin. Terus abis itu langsung kelihatan dong. Langsung tuh di HT udah maki-maki di situ. Aku udah mati lah, apakah aku dipecat lagi kayak ini. Terus ya udah di situ aku cuma meratapi nasib. Ada satu gunungan, ada topping coklat di atas itu, canola hitam gitu kan warnanya, wheat kan agak kuning, jadi kayak ada toppingnya gitu loh di atas. Ya aku udah meratapi nasib, aduh udahlah terima nasib. Ya udah dimaki-maki gitu, akhirnya aku menghabiskan seharian untuk nyekopin canolanya keluar dari wheat itu, seharian itu untuk nyekopin. Aku udah kayak udah mau tepar banget. Dan bayangin untuk teman-teman yang belum tahu, di canola itu banyak banget serangga. Yang namanya earwigs, jadi dia bisa gigit. Jadi bayangin aku harus menenggelamkan diri aku di situ sambil nyekop dan dikerumunin semua serangga-serangga begitu. Jadi kayak lumayan inilah ya. Tapi oke, aku udah menerima nasib saja apa yang akan terjadi. Tapi untungnya tidak dipecat karena mungkin sudah akhir season juga dan cuma aku yang handle gitu ya. Jadi mungkin dia juga kurang orang, jadi dia akhirnya tidak pecat. Seperti itu. Jadi itu lumayan memorable lah. Jadi kisah grain ini yang dari awal perjuangannya untuk aku ke grain, di grainnya sendiri yang sangat emosional, dan saat seasonnya berakhir itu emosional sekali. Emosional banget. Oke, berarti emang yang paling memorable tadi kan soal grain gitu. Terus kalau misalnya kayak plan ke depannya itu kira-kira apa? Oke, jadi untuk saat ini aku hanya berfokus untuk di visaku terlebih dahulu. Karena visanya juga belum granted saat ini, jadi aku lumayan overthinking, tapi mencoba untuk tidak thinking, tapi overthinking terus. Kan kayak lewat aja ya pikiran lewat aja gitu ya. Apalagi aku kerja di Flavorite itu kan banyak ya, aku ada packing segala macam. Terutama pas aku lagi packing, kita sering banget tuh kepikiran masa depan ya kan. Kita lagi gini-gini, aduh mikir kenapa visaku belum granted. Jadi ya begitulah, tapi aku mencoba tidak memikirkannya. Aku fokus ke visaku terlebih dahulu. Kalau ditanya mau ada rencana PR, tentu mau, ya kan. Tapi lewat jalur apa kita masih lihat lah ke depannya seperti apa, karena peraturannya berubah terus setiap tahun.
Tiba-tiba student jadi dipersulitkan tahun ini, jadi kita belum tahu. Kita selesaikan dulu visa WAV-nya, baru ke depannya seperti apa. Iya, Kayak gitu. benar. Oke, kayaknya ini udah panjang banget Iya. nih ya ceritanya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mau nanya-nanya lebih lanjut, jangan lupa ya tadi bisa pada follow ke Instagramnya Sean. Dan juga kalau misalnya pengen ada konten-konten semacam ini lagi, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar biar nanti aku mungkin bisa arrange ya sama teman-teman lainnya yang pakai working holiday. Kalau gitu, thank you banget Sean buat Sama-sama. hari ini. Sukses terus buat kita semua. Amin. Dan semoga ya perjalanannya Sean ini bisa membantu teman-teman semua buat yang pengen WHV. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya! Bye-bye.